perkenalkan dulu nama, asal, dan usia. Grogi nih, cewek semua soalnya. Semangat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hasbi Al-Ghifari. Tempat tanggal lahir Bogor, Kampung Pakopen, Desa Tangkil, Kecamatan. Usia alhamdulillah masih muda, namun memang sedikit boros. Usia masih kelahiran 2001, November kemarin ulang tahun. Masih umur 24 tahun. Insya Allah pada siang hari ini saya akan membawakan tema tentang peranan seorang pemuda. Masya Allah. Saya ingin memberikan motivasi. Oke, baik. Untuk quotes atau kata-kata motivasi saya kutip sedikit daripada ulama besar asal kelahiran Hijaz, Jaya, negara Spanyol, yaitu Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik, pengarang daripada kitab Alfiyah Ibnu Malik. Beliau mengatakan di dalam baitnya yang ke-21, wa kullu harbin mustahiqun lil bina wal aslu bil mabni ayusakan. Kesuksesan tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tak berbuat apa-apa, tapi kesuksesan akan datang bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan cita-citanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam al-aqidah wa ja'ala al-qur'ana imaman mustaqimah wa ja'ala al-Indonesia raya daulatan mustaqilah wa ja'ala Pancasila undang-undang asasah wa ja'ala Bogor Madinatul Munawwarah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Faqad qala Allah jalla jalaluhu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Al-ayah man yallahu 'alamu wa rasuluhu bihaqiqatil Qur'an. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam itanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla harami al-hadis. Puja dan puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan untayan kata alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berkirim salam kita bingkiskan khusus kepada kehadiran alam. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
insan sederhana namun amat luar biasa. Beliau yang mampu menata mahrigai rumah tangganya dalam satu bingkai surgawi. Apa-apa yang keluar dari lisannya adalah intan mutiara, dan segala sesuatu yang muncul dari sikapnya adalah akhlakul karimah. Oleh karena itu berbanggalah kita semua selaku umatnya yang mempunyai pemimpin karismatik seperti beliau. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul pada siang hari ini termaktub, tertulis oleh tinta emasnya, senantiasa termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan para dewan juri yang insyaallah ahli dan bijaksana, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, takzim, ihtiram saya kepada semuanya. Kita sama-sama doakan barakallahu fi ulumihim, amin, wa barakallahu fi arzaqihim, wa barakallahu fi sihhati badanihim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap keluarga besar Masjid An-Nur Bringkus, segenap para jajaran panitia, terkhusus yang saya hormati dan yang saya muliakan yaitu Ibu Direktur Utama Ibu Nita sekeluarga. Mudah-mudahan Allah tambah barokah, amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga yang saya hormati dan yang saya muliakan, para teman-teman seperjuangan, para calon-calon juara dai daiyah, para santriawan, para santriawati, karyawan-karyawati Sidoa dan Sidoni, kalau nanti keduh para wantong ditikahkeun ka aki-aki, sapartos-parantos terjadi dina televisi melebahan tahun salapan hiji kisah Datuk Maringi ngarebut kabogoh Samsul. Tapi anu langkung utami para ibu, para jamaah, para peserta dakwah nikahkeun bae ka para santri, terutami anu nuju tampil di muka bumi anu namina jenengan Muhammad Hasbi Al-Kifari. Sekalian promosi kepada acara dari Islami di Desa Pancawati. Allah. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum ajmain. Berdirinya saya di sini insyaallah akan membawakan tema tentang peranan seorang pemuda. Para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Karena keindahan di masa muda dihiasi dengan fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pandangan masih akurat, kulit wajah pun masih indah mengkilat, walau banyak jerawat tapi tidak gawat karena masih ada obat di toko-toko terdekat. Karena pantaslah jika para pemuda merupakan salah satu penentu maju mundurnya suatu negara dan agama. Betul apa betul? Sebab terbukti sejak dahulu kala sampai sekarang dan masa yang akan datang sesuai fitrahnya, pemuda merupakan tulang punggungnya negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsa dan agamanya. Hadirin rahimakumullah, saya pernah membaca sejarah pada tahun 1990 di markas besar PBB diadakan konferensi besar yang dihadiri oleh pembesar dunia. Adapun agenda yang mereka bahas adalah mengenai dunia anak-anak. Kenapa hadirin mereka membahas dunia anak-anak? Bukan industri, bukan teknologi, senjata, kimia dan lainnya. Jawabannya hadirin, industri, teknologi, ekonomi, senjata, kimia memang akan berbahaya jika tidak diarahkan. Namun jauh lebih berbahaya bila anak-anak, remaja, para pemuda tidak
tidak diarahkan, tidak dididik, dan tidak dibina dengan nilai-nilai agama. Betul. Oleh karena itu, Syekh Hasan Mustafa, seorang pujangga Mesir, mengatakan, inna fi yadi syubani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatah. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki mereka lah kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya pemuda terhadap umat ini, maka peran pemuda dalam pembangunan nasional sangat sekali dibutuhkan. Tapi hadirin, pemuda seperti apa yang bisa menjadi harapan bangsa dan agama? Pemudi seperti apa yang bisa menjadi penerus agama dan negara? Ada salah satu keterangan yang menjelaskan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupnya seorang pemuda demi Allah itu dengan ilmu dan takwa. Nah, jadi jelas hadirin, pemuda yang dibutuhkan oleh bangsa dan agama, pemuda yang dibutuhkan oleh bangsa dan agama, pemudi yang dibutuhkan oleh bangsa dan agama adalah pemuda yang berilmu dan bertakwa. Oleh karena itu, seorang pemuda setidaknya harus menjiwai 4 faktor. 1. Seorang pemuda harus perkasa, kuat, tidak lemah. Dan dengan landasan ini Al-Quran mengatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Al-ayat ma'lami wallahu a'lamu wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Hendaklah takut kepada Allah orang yang bila wafat dan meninggalkan keturunan yang lemah karena hasad tua. Oleh karena itu hadirin, kita sebagai calon-calon pimpinan bangsa dan agama, kita sebagai calon-calon penerus bangsa dan agama, mulai saat ini, mulai detik ini, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki, dan carilah ilmu selama hayat masih dikandung badan. Insya Allah negara kita akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur gemah riba Allah jinawi. Amin ya Allah ya Rabbal hadirin wa hadirat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Gigi selasi dapat dimakan, pohon dalam pelindung lahan. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Khutbah sofa wa da'ma kadar. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.